Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadi bukan untaian kata yang menggugah, tapi Allah yang menggugah. Kita bicara pakai hati, perkataan terbaik, seperih apapun, sejengkel apapun, semarah apapun, usahakan perkataan kita hanya perkataan yang disukai Allah. Karena yang bisa mengubah adalah Allah. Inilah pentingnya keyakinan Allah yang membulak-balik hati. Jadi nasihat adalah amal soleh saja. Dan banyaklah berdoa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir syariatnya selain doa. Jadi Allah penguasa takdir. Allah yang mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Di antaranya adalah doa. Doa lebih kuat daripada sekedar nasihat. Apalagi nasihat hanya mengandalkan diri. Kalau doa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru tidak cukup hanya ngajar. Guru harus jadi contoh sekuat tenaga. Mengajar penuh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Dan mendoakan murid. Mbah itu sangat sayang kepada Allah katanya. Tidurnya sedikit, sholatnya banyak, mendoakan gitu. Guru sampai begitu banyak mendoakan murid. Alhamdulillah. Pertanyaannya, seberapa banyak kita mendoakan keluarga kita? Mendoakan anak, pendamping hidup dengan doa yang tulus sekali, menghibah, memelas agar diselamatkan. Tidak sampai jadi keluarga durhaka. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Jangan biarkan di kuburnya melolong-lolong, menjerit-jerit, tersiksa tanpa ada amal yang menyelamatkan. Jangan sampai di akhirat nanti hanya jadi peminum lahar dan nanah yang kepalanya meletup, tubuhnya hangus, dan balik lagi. Akhirat itu benar-benar ada, hadirin. Jadi kalau sayang keluarga, jangan hanya memikirkan pakaian, sepatu, baju, sekolah. Pikirkan ini nanti di mana mereka berada. Kalau hanya memikirkan dunia, belum sayang sungguhan. Anak yang sayang orang tua, pikirkan orang tua nanti gimana di kuburnya. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, pasti lagi nunggu-nunggu doa kita. Kalau orang tidak sayang ke orang tua, sudah selesai di dunia. Tapi aslinya orang tua di kubur ini, di alam barzah, pasti sedang menanti. Jaga jangan sampai berakhlak buruk yang membuat orang tua jadi sengsara. Begitulah hidup ini akan berakhir. Pasti ada balasan di akhirat nanti. Siapa yang sayang keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dunia cuma sedikit saja cobaan. Tapi di akhirat kekal. Begitulah hadirin sekalian. Maaf, speaker di Zoom off. Kenapa Zoom-nya ada masalah? Mem? Nah, sudah ada lagi sekarang. Jangan merasa hidup ini segala-galanya, hidup hanya mampir sajalah. Jadi kalau lihat potret keluarga, ya, kan suka ada potret keluarga.
tatap satu-satu termasuk wajah kita. Ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi lihat, termasuk kalau lagi ngaca, ini wajah tuh wajah ahli sorga, wajah ahli neraka. Ini mata ini bisa nanti melihat Allah atau mata yang ditusuk-tusuk. Benar-benar ada itu di neraka. Lihat anak-anak, ini anak-anak nanti gimana? Bisa senyum di sorga atau hangus kepalanya. Lihat orang tua, itu benar-benar harus susah seperti itu. Itu dalilnya jelas ya. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Sekarang di rumah misalkan ada kebakaran, anak tidur, bangunkan jangan. Atau biarin aja hangus. Oh, berapa banyak orang tua yang menerobos api untuk menyelamatkan keluarganya walaupun dirinya terbakar-bakar. Benar? Tidak mungkin orang tua membiarkan anaknya terbakar dalam kebakaran. Tidak mungkin. Sepanjang memungkinkan, walaupun tubuhnya luka-luka akan menyelamatkan anaknya. Apalagi di akhirat kebakaran yang kekal nanti. Maka orang-orang yang akan bisa menjadi baik adalah wabil akhirati hum yuqinun, yang yakin dengan kehidupan akhirat nanti. Itu rem, itu gas untuk kebaikan dan rem dari perbuatan keburukan. Ibu, bapak sudah wafat. Yang ada cuma penyesalan aja. Kenapa selagi ada? Tidak maksimal memberikan yang terbaik. Kalau orang tua sudah tiada, pasti nyesal. Kenapa kita begitu jarang silaturahim? Kenapa senyum aja kikir? Ya? Kenapa mencium tangan dengan ikhlas saja jarang? Kenapa kita tidak memijat kakinya? Kenapa kita tidak bawakan oleh-oleh kesukaannya yang tidak seberapa? Kenapa kalau sedang cerita kita tidak empati mendengarkannya? Kenapa harus pegang HP di hadapan orang tua? Kenapa kita harus sibuk? Kalau sudah tiada, pasti menyesal. Kalau ibu, bapak sudah terbaring menjadi mayat, sudah terbujur kaku, kita tidak akan lagi mendengar suaranya. Benar? Kalau ibu, bapak sudah terbungkus kain kafan, kita tidak bisa mencium tangannya, memijat-mijat kakinya, membawakan oleh-oleh kesukaannya yang pasti cuma sedikit. Tidak bisa lagi mendengar celotehannya, nasihatnya, gurauannya. Tidak lagi bisa mendengar doanya. Kalau orang tua sudah dibawa dari rumah menuju kuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Sesudah itu tidak akan ada lagi di rumah. Ketika orang tua dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah sudah mulai menimbun, itulah saat terakhir kami melihatnya. Selebihnya hanya tinggal tumpukan tanah dan nisan dan penyesalan. Kenapa selama orang tua ada, air susu dibalas air tuba, belayan dibalas dengan hardikan, kasih sayang dibalas dengan luka. Sampai kapan orang tua harus menderita? Mungkin itulah sebabnya Allah menjanjikan anak durhaka itu di dunia ini dibalas seketika.
Tapi orang tua tetap tidak mau anaknya dapat penderitaan, walaupun banyak luka. Sampai ada seorang ibu yang tidak mau anaknya terlalu banyak mengurusi dirinya. Kenapa? Karena takut ibu jengkel lalu keluar kata-kata yang bisa membuat anaknya celaka. Saking tidak mau melihat anaknya celaka. Hadirin, hidup ini hanya mampir sebentar saja. Belum tentu lama. Anak-anak para santri belum tentu masih bisa lama melihat wajah orang tua. Percayalah, kalau nanti sudah tidak ada di rumah, pulang ke rumah di kamarnya sudah kosong. Yang biasa ada di kamar sudah tidak ada, hanya tinggal fotonya mungkin, sendalnya, pakaiannya. Pasti sedih. Kalau pulang ke rumah tidak ada lagi suara ibu, suara bapak. Pasti sedih. Percayalah, pasti kita akan menyesal dengan penyesalan yang panjang. Kalau orang tua masih ada, kita sia-siakan. Apa sih susahnya tersenyum tulus? Apa sih susahnya kita memilih kata-kata terbaik? Sepakat tuh dengan pernyataan seorang ulama. Nah, berapa kali kamu mendoakan orang tua? 5 kali. Kalau gitu kamu masih durhaka. Nah, bagaimana Yai saya disebut durhaka? Coba 5 kali doakan orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Lemas tidak? Tidak. Orang tuamu habis-habisan untuk kamu. Berhutang ke sana sini, membanting tulang siang dan malam. Kamu hanya membalas dengan doa segitu. Hidup ini pasti berakhir. Mudah-mudahan kita berpikiran sama, yaitu sukses itu masuk surga. Dunia hanya ujian saja. Bagi orang tua, bagi suami, bagi istri, bagi anak. Berusahalah agar bisa kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang orang tuanya sudah tiada, yang masih ada dulu. Pernah ada seorang ibu-ibu cerita begini. Tapi ibu ini ridho ya. Punya anak lelaki. Curhat ini bukan curhat tidak ridho ke takdir ya. Anak lelakinya dijaga luar biasa. Bela-belain, udahlah perjuangan tiada akhir. Mulai dari di dalam rahim, melahirkan, sebagian harus disesar, sakit tiada terperi. Bahkan ada ibu tersebut yang disesar tuh tangannya tuh bergerak terus sampai dokter anestesinya tuh cemas, takut sadar. Ternyata di ambang bawah sadar ibunya itu takut sekali ada sesuatu pada anaknya. Bayangkan. Begitu perjuangannya, luar biasa. Kejadian apapun dibela habis-habisan ya. Udah mau mempertaruhkan nyawa. Tapi anak kalau sudah besar, ya begitulah. Lebih sibuk dengan teman. Lebih sibuk dengan kesukaannya. Bahkan ketika mulai punya orang yang disukainya, lebih mengutamakan. Dan ketika nikah dan sudah punya pekerjaan, tebak gaji pertamanya dikasihkan ke siapa? Beli HP, Bu, HP ini bagus ya? Oh bagus. Disangka ibunya buat ibunya. Ini buat istri saya cocok nggak Bu? Hanya pakai laporan aja. Untung ibunya bijaksana. Anak lelaki kalau udah nikah, Pol biasanya lebih sibuk untuk istrinya. Berapa banyak anak lelaki yang
Ya begitulah, disuruh ngurus orang tua malah jadi beban. Padahal itu pintu surga. Ada yang membesarkan anak perempuan, terus anak perempuan lebih berat lagi karena harus dijaga. Udah nikah, dibawa aja oleh suaminya, ya. Nah, orang tua harus ridho dengan episode seperti ini. Apakah berakhir dengan anak-anak menikah? Tidak. Orang tua kepikiran terus. Kepikiran terus, siang malam. Tidak berakhir dengan anak menikah. Mungkin anak ketika nikah, sibuklah dengan rumah tangganya. Orang tua ridho, sedikit disapa, ya. Kepada orang tua, gak usah nunggu-nunggu, ya. Nanti sedih. Apalagi anak-anak semakin besar, tinggal berdua atau tinggal sendiri. Gimana supaya gak kesepian? Ada Allah. Ini para calon pensiunan, siap-siap Pak. Siap-siap nanti rumah jadi sepi. Jangan nunggu-nunggu. Kok gak ada yang nyapa? Kok gak ada yang nelpon? Sedih nanti. Stop memikirkan. Mana kalau ada yang kurang sesuai harapan, tobat lagi. Banjiri saja dengan air mata. Tobat. Itulah